Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dal qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah atau cara berdakwah, metode dakwah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam tafsir surat An-Nahl ayat 125. Akan berisi nanti tentang apa saja yang dibolehkan Allah metode kita dalam berdakwah, ya. Sebuah dakwah itu adalah mengajak, menghimbau, bukan memaksa. Kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla an sabilihi wa huwa 'alamu bil muhtadin. Wahai manusia, serulah manusia, ud'u, serulah seluruh manusia, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhan itu maksudnya agama Islam. Bil hikmah, pertama dengan cara hikmah, nanti kita jelaskan. Yang kedua dengan cara mau'izatil hasanah, mau'izah atau nasihat-nasihat yang baik. Berarti ada juga mau'izah yang tidak hasanah itu. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdiskusilah atau berdebatlah dengan cara yang baik. Kenapa itu dilakukan? Inna rabbaka huwa 'alamu biman dhalla an sabilihi, karena Allah sudah tahu siapa yang akan sesat dari jalan Allah. Wa wa'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Jadi artinya orang berubah dan tidak, dapat hidayah dan tidak, itu adalah semuanya adalah wewenang Allah, domain Allah, bukan domain kita. Nah, tugas kita hanya mengajak, mengenalkan, menyeru, ya. Kalaupun dia berubah, itu karena Allah merubah dia. Kalaupun dia tidak berubah, karena Allah baru memberikan hidayah untuk dia berubah. Itulah makna umum ayat surah An-Nahl 125. Nah, sekarang kita lihat makna mufradat, ya, perkata. Pertama kita lihat tadi bil hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Metode cara berhikmah. Menurut ulama, hikmah itu adalah metode dakwah yang objek dakwahnya adalah kaum intelektual yang pendidikannya sudah agak tinggi, ya, atau mungkin di perkantoran gitu. Nah, di sini kita menggunakan metode dakwah kita adalah yang memuaskan intelektual mereka. Jadi kalau kita berdakwah kepada orang-orang begini, kita harus bisa menjelaskan Islam itu sesuai dengan logika kemanusiaan, ya, sesuai dengan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Makanya integrasi ilmu penting dalam Islam ini. Misalnya kita terjemahkan bagaimana Islam memandang psikologi, bagaimana Islam memandang politik, bagaimana Islam memandang sosial, bagaimana Islam memandang tentang kesehatan. Nah, semuanya harus kita terjemahkan itu dari ayat-ayat yang memang ada dalam Al-Quran. Nah, supaya apa? Orang-orang intelektual tersebut dia bisa puas intelektualitasnya dan melihat bahwa Islam itu adalah agama yang syamil wa kamil, yang sangat sempurna, hingga menyentuh seluruh sisi kehidupan. Nah, itu namanya dengan cara hikmah. Nah, inilah integrasi kita. Jadi penting juga kita untuk belajar ilmu-ilmu modern. Nanti kita terjemahkan ke dalam ilmu kebumian, pertanian, semuanya kita terjemahkan. Nah, inilah dimaksud dengan cara-cara hikmah. Jadi terus dakwah itu terus kita godok, terus kita perbaharui terus informasi-informasi tentang kehidupan manusia, sehingga mereka menganggap Islam itu adalah agama yang memberikan solusi terhadap seluruh persoalan kehidupan. Yang kedua, cara yang diizinkan Allah adalah wa mau'izatil hasanah. Menurut tafsir, mau'izah itu diambil dari kata wa'azah, artinya nasihat. Ada kata-kata hasanah. Nah, ini adalah untuk objek dakwah nanti yang orang awam gitu. Yang awam itu maksudnya mungkin intelektualnya tidak setinggi yang pertama gitu. Itu biasanya orang-orang yang di kampung segala macam. Nah, cara kita berdakwah itu langsung memberikan nasihat, memberikan contoh. Kalau bisa langsung contoh konkret, ya. Misalnya kepada orang-orang kampung, bagaimana kita berkurban di sana, lalu kita ajarkan tentang kurban gitu loh, ya. Bagaimana kita mengajarkan kebersihan, lalu kita mencontohkan langsung masalah kebersihan. Bagaimana nanti kita berdakwah misalnya ke tempat-tempat musibah. Nah, kita harus membawa buah tangan itu, tentengan. Soalnya kalau kita di sana berdakwah ke tempat musibah, hanya dakwah doang, nggak bawa apa-apa, itu
masyarakat kayaknya menolak. Alah, ceramah sabar-sabar. Kita malah ditolak sama mereka. Ustaz sih enak ngomong sabar, nggak merasakan sih ya. Tapi kalau kita bawa beras, mungkin saatnya waktu kita orang awam itu ya, saatnya kita mendengarkan mungkin ya, kalau kita kepada tempat-tempat yang apa istilahnya lebih bencana itu, kita saatnya dia berbicara kita mendengarkan. Dulu kan kita bicara dia mendengarkan. Nah kalau kita bawa tentengan, ada minyak goreng, dia senang gitu. Nah itu biasanya untuk orang awam. Nah yang ketiga untuk non muslim, kita gunakan metode diskusi ya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mananya apa? Kalau orang-orang non muslim mengajak kita berdiskusi, ya kita ajak. Tapi kalau mereka tidak, ya udah biarkan saja dengan keyakinan mereka masing-masing ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, indah sekali dakwah. Tidak ada di sini kata memaksa, malah harus dakwah itu yang mencerahkan, harus dakwah itu memberikan manfaat kepada masyarakat secara keilmuan. Jadi bisa menggerakkan juga supaya ada ormas-ormas kita itu nanti yang bisa bergerak ketika masyarakat butuh kepada penyelesaian masalah. Nah, Islam harus ada di sana. Makanya kita beberapa ormas sudah punya tim relawan ya. Kalau ada musibah bencana, banjir, longsor, gunung Merapi, ya itu langsung ke sana. Ya. Nah, mereka disitulah saatnya kita menggunakan mau'izatul hasanah itu kepada mereka. Kenapa cara itu digunakan Allah? Nah, ditutup dengan ayat Inna rabbaka huwa alamu, karena Allah tahu siapa yang akan sesat. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan innallazina kafaru sawa'un alaihim anzartahum alam tusum la yu'minun. Sama saja kata Allah. Kalau memang dia sudah sesat, dikategorikan sesat oleh Allah, ya dia akan sesat terus. Cuma tugas kita, kewajiban kita adalah mengingatkan dan berdakwah, itu saja kok. Dan Allah a'lamu bil muhtadi. Dan Allah lebih tahu siapa yang muhtadi. Nah, jadi intinya kita jelaskan dalam beberapa kesempatan bahwa berdakwah itu ya menyampaikan, mengenalkan, menginformasikan. Jangan untuk berubah gitu. Sebab merubah manusia itu bukan tugas kita, itu tugas Allah. Kalaupun dia berubah, itu karena Allah merubah dia, bukan karena kita yang merubah. Ya. Kalaupun dia tidak tersentuh dengan dakwah kita, nggak apa-apa. Tugas kita sudah dilaksanakan, kewajiban kita sudah kita laksanakan. Nah, dakwah nanti kita sebutkan dalam beberapa metode yang lalu ya. Dengan berbagai cara metode, bisa dengan dengan Facebook, dengan WA, telepon, bisa dengan buku, dengan puisi, silakan. Kalau kita nggak bisa ceramah, kita bisa menggunakan metode-metode lain. Jadi An-Nahl 125 ini mengajarkan kepada kita bahwa inilah metode dakwah yang boleh dilakukan kepada manusia. Kita tidak boleh menggunakan cara kekerasan. Coba kenapa? Akhlak itu yang dilihat sama orang-orang non-muslim itu loh. Dia kan nggak baca Quran, nggak baca hadis. Ya, mereka lihat akhlak kita. Nah, kalau akhlak kita bagus, nah berarti Islam itu baik ya. Mereka kan nggak baca Quran, nggak baca hadis. Nah, dari situlah cara kita berdoa tuh harus yang lembut ya. Qaulan layyina. Nabi Musa saja disuruh kepada Firaun qaulan layyina, qaulan yang lembut. Padahal Firaun itu kan luar biasa kafir sama Allah. Tapi Nabi Musa disuruh menggunakan kata-kata yang lembut supaya menyentuh kepada Firaun. Nah, kalau kita lihat metode ini adalah yang diizinkan Allah kepada manusia, kepada da'i dan mubalik, agar tidak menggunakan metode-metode yang cenderung lebih memaksa, ya, cenderung lebih keras gitu ya, cenderung lebih istilahnya itu menghilangkan keintelektualan mereka. Malah kita ajak mereka untuk menstimulasi bagaimana Allah berbicara tentang kehidupan, tentang pertanian, tentang perdagangan, bagaimana tentang riba, suap menyuap. Itulah kita kenalkan kepada mereka, tentu dengan cara-cara yang lembut ya. Tapi kalau mereka belum berubah ya jangan kecewa ya. Karena Allah mungkin belum memberikan perubahan kepada mereka. Dan yang kita bangga juga, oh gara-gara saya tuh perubahan. Enggak, Allah yang merubah, manusia bukan kita. Gara-gara saya tuh dia bisa hijrah, enggak bisa begitu. Allah yang memberikan sentuhan kepada hati orang untuk berubah dan tidaknya gitu. Nah, inilah 3 cara, karena Allah tahu siapa yang sesat, siapa yang akan dapat hidayah. Jadi tugas kita, hanya kewajiban kita adalah berdakwah, mengingatkan dan mengenalkan. Mereka berubah dan tidak, itu adalah Allah yang memberikan perubahan.